Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dengan channel Rakyat Bicara. Jadi sekarang kita bicara agak enak sedikit lah. Bicara yang cukup ramai lah. Apa itu? Yaitu politik. Nah, pertanyaannya, apakah kami rakyat dilarang bicara politik? Apakah kami rakyat tidak boleh mengkritik baik anggota eksekutif maupun legislatif? Jawabannya saya jawab saja, tentu tidak. Kita bebas untuk bicara politik. Bukan tabu bagi kami rakyat untuk bicara politik. Kenapa begitu? Pejabat-pejabat yang duduk baik di eksekutif maupun di legislatif itu adalah pekerjaannya politik. Nah, siapa yang memilih? Tentu rakyat. Ada lain, baik melalui pemilu, baik melalui pileg. Jadi kami rakyat inilah yang sebetulnya memberikan pekerjaan kepada baik itu presiden, baik anggota-anggota dewan dari pusat sampai ke daerah, bekerja di bidang politik. Karena kamilah presiden itu bisa tinggal di istana negara. Karena kamilah rakyat, maka anggota-anggota baik DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi, dan DPR, MPR, DPD sekalipun bisa duduk enak di gedung dengan kursi yang begitu empuk sekali. Karena siapa? Ya, karena rakyat, kada lain. Jadi yang namanya presiden pekerjaannya adalah pekerjaan politik. Ini kita coba ulas sedikit. Nanti nggak usah banyak-banyak lah, sedikit-sedikit saja. Sebab ini supaya ada pelajaran lah sedikit. Ingatkan saja supaya jangan lupa lah yang namanya presiden ataupun anggota-anggota dewan tentang pekerjaan mereka, siapa yang memberikan mereka pekerjaan. Nah, kita mulai dari presiden dulu. Presiden itu sekali lagi saya katakan adalah pekerjaannya adalah politik. Siapa yang mengatakan? Bukan saya, bukan masyarakat banyak, bukan anggota DPR, MPR, DPD, bukan kiai, bukan alim ulama, bukan organisasi masyarakat. Yang mengatakan presiden itu pekerjaannya politik adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat di pasal 6 atau lebih terkenal dengan pasal 6A. Presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jelas. Jadi presiden itu bukan dicalonkan oleh ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu PKK, LSM atau Ormas. Dia dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi kalaulah presiden itu terpilih melalui pemilu oleh rakyat, maka pekerjaannya adalah pekerjaan politik, bukan pekerjaan sosial. Itu jelas. Nah, apalagi
anggota-anggota baik DPRD, kota, kabupaten, provinsi, dan DPR pusat. Itu sudah jelas bahwa mereka berasal semua dari partai politik. Tentu pekerjaan mereka sudah jelas pekerjaan politik. Nah, inilah. Jadi baik pejabat-pejabat yang duduk di eksekutif maupun di legislatif itu pekerjaannya adalah pekerjaan politik. Untuk siapa dia bekerja? Tentu untuk rakyat yang telah memberikan amanah politik namanya. Nah, itu yang harus dia jaga. Nah, jadi apa yang saya lihat sampai saat ini sebetulnya perpolitikan di negara kita ini sebetulnya masih jalan di tempat saja. Kita kurang lah, saya lihat, melahirkan elit-elit politik yang tangguh. Kita kurang juga melahirkan partai-partai politik yang tangguh. Nah, itulah mengapa saya katakan sekali lagi, politik Indonesia masih jalan di tempat. Salah satu contoh yang akan saya berikan pada kesempatan ini sudah jelas sekali. Kenapa? Sebetulnya kalau ingin melahirkan elit-elit politik yang tangguh, politikus-politikus yang tangguh, tentu melalui partai politik, tak ada lain. Tapi kadang-kadang yang saya lihat partai politik ini maunya enak saja. Yang penting kader-kadernya duduk dulu, dapat kursi dulu, baik di DPRD, kota, kabupaten, atau provinsi, baik di DPR pusat. Itu dulu. Nah, siapa yang duduk inilah kadang-kadang yang menjadi masalah. Kadang-kadang partai itu yang masuk bukan kader mereka. Nah, itulah sering saya katakan bahwa partai-partai itu ada juga melahirkan politikus instan namanya, atau elit politik instan namanya. Nah, siapa itu mereka yang instan itu yang saya katakan? Nah, saya kasih contoh. Waktu pileg akan mencalonkan, nah, masing-masing partai harus mencalonkan sekurang-kurangnya satu kuota itu 6 orang atau 10 orang. Nah, kebetulan kurang partai itu calonnya, kuotanya. Nah, bagaimana caranya supaya melengkapi? Misalnya dia cuma dapat 5 peserta yang ikut. Nah, sedang kuotanya harus 6. Nah, satu ini dari mana diambil? Nah, itulah tiba-tiba datanglah pelamar, orang baru istilahnya, untuk mencukupi yang 6 ini. Masuklah artis, masuklah kontraktor proyek, masuklah anak-anak pejabat yang bapaknya bupati, wali kota, gubernur, malah presiden, masuklah pelamar untuk ikut jadi caleg. Nah, akhirnya apa? Setelah pemilihan terpilihlah mereka ini. Nah, akhirnya mereka duduk. Nah, kita tahu bahwa mereka ini adalah bukan kader partai, karena dia pas waktu itu cuma dia melamar, nah langsung lulus. Nah, itulah yang saya katakan, itu yang namanya elit politik instan, elit politikus instan. Nah, itu ada. Mereka tidak pernah merasakan menjadi kader selama ini. Mereka cuma muncul tiba-tiba saja. Nah,
partai diterima begitu. Kenapa? Karena partai itu kadang-kadang mau enaknya saja. Yang penting dapat kursi dulu. Siapapun yang duduk kita nggak tahu. Nah, yang cukup kadang-kadang kita sayangkan adalah ada kader yang sudah berdarah-darah, yang sudah lama ikut, tidak bisa ikut. Kenapa? Kadang-kadang nggak punya uang. Nah, sedangkan yang saya bilang tadi, uang punya, nama punya. Nah, akhirnya terpilih. Itulah yang saya lihat sampai saat ini, politik Indonesia itu banyak jalan tempat, belum bisa melahirkan politikus-politikus handal, politikus-politikus yang begitu betul bisa membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Nah, bisa-bisa jadi, ini bisa-bisa jadi nih, kalau mereka kita kumpulkan, nah kita tanya satu persatu mereka ini, apakah tahu mereka apa tujuan mereka berpolitik sebetulnya. Bisa-bisa jadi, ini bisa-bisa jadi, ada yang tidak tahu, bisa-bisa jadi, sebab mereka tidak pernah ditempa di partai politik. Yang itu yang saya katakan tadi, politikus, elit politik yang instan tadi. Nah, ini yang cukup kita sayangkan. Jadi akibatnya apa? Nah, akibatnya ke perpolitikan kita jalan di tempat saja politik kita ini sampai sekarang saya lihat. Nah, cuma yang kita lihat, coba kita lihat banyak yang terjebak, banyak yang ditangkap oleh KPK. Kenapa? Karena salah satunya mereka itu tidak tahu betul apa itu sebetulnya tujuan mereka berpolitik. Kalau yang ditangkap KPK itu sudah jelas mereka nggak tahu betul tuh apa tujuan mereka berpolitik. Yang penting bagi mereka bagaimana uang masuk, udah jelas, itu saja. Nah, inilah kedepannya kita inginkan Indonesia ini harus melahirkan elit-elit politik yang tangguh, politikus-politikus yang tangguh, partai-partai politik yang tangguh. Supaya apa? Supaya demokrasi politik di negara kita ini dapat berjalan dengan baik, dan kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin-pemimpin yang bisa membawa rakyat ke arah kesejahteraan. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.